never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Update klasemen sementara ajang Moto3 World Championship setelah seri GP Spanyol langsung menggambarkan peta persaingan yang mulai mengerucut sejak awal musim. Nama Piqueras memimpin dengan 90 poin, unggul cukup jauh dari pesaing terdekatnya Carpe yang baru mengoleksi 53 poin. Fernandez berada di posisi ketiga dengan 49 poin, disusul Perone 47 poin, dan Morelli 45 poin. Namun, sorotan terbesar justru mengarah ke posisi ke-6, di mana pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama sudah mengumpulkan 37 poin. Angka yang sangat menjanjikan untuk seorang rookie yang baru menjalani musim perdananya di level dunia. Perbedaan poin yang cukup signifikan antara Piqueras dan para rivalnya menunjukkan bahwa konsistensi menjadi kunci utama di awal musim ini. Namun, jika melihat tren performa, ancaman terbesar bukan hanya datang dari para pembalap papan atas yang sudah mapan, melainkan dari sosok muda seperti Veda yang terus menunjukkan grafik peningkatan. Ia memang masih berada di posisi ke-6, tetapi cara ia meraih poin justru menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pengamat dan penggemar balap. Sejak awal balapan di Spanyol, Veda langsung mencuri perhatian dengan gaya balapnya yang agresif namun tetap terukur. Banyak yang menilai bahwa ia bukan sekedar pembalap cepat, melainkan memiliki insting balap yang sulit diajarkan. Ketika pembalap lain cenderung bermain aman untuk menjaga posisi, Veda justru berani mengambil resiko dalam momen-momen krusial. Hal ini terlihat dari beberapa aksi overtake bersih yang dilakukannya di tikungan-tikungan teknis, terutama saat menghadapi tekanan dari pembalap Eropa yang sudah lebih berpengalaman di sirkuit tersebut. Yang membuat performanya semakin mengesankan adalah fakta bahwa ia menggunakan motor Honda, yang secara umum dianggap belum sekompetitif rival seperti KTM atau gas-gas di kelas Moto3 musim ini. Namun keterbatasan tersebut justru tidak terlihat saat Veda berada di lintasan. Ia mampu menutupi kekurangan motor dengan teknik pengereman yang presisi, akselerasi keluar tikungan yang rapi, serta pemilihan racing line yang sangat efisien. Inilah yang membuatnya seringkali tetap bertahan di grup depan, meskipun secara teknis motornya kalah unggul. Perbandingan paling mencolok terlihat ketika disandingkan dengan rekan setimnya, Zen Mitani. Jika Mitani masih berkutat di posisi belasan hingga 20-an, Veda justru konsisten menembus grup 10 besar bahkan beberapa kali masuk 6 besar. Ini menjadi indikator jelas bahwa faktor pembeda bukan hanya mesin, tetapi kualitas pembalap itu sendiri. Veda mampu memaksimalkan potensi yang ada, sementara pembalap lain dengan paket yang sama belum tentu bisa melakukan hal serupa. Kecerdikan Veda di lintasan juga menjadi salah satu kekuatan utamanya. Ia tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga strategi. Dalam beberapa balapan, terlihat jelas bagaimana ia sengaja menahan posisi di awal lomba untuk menghemat ban dan menghindari risiko insiden. Kemudian di pertengahan hingga akhir balapan, ia mulai meningkatkan tempo dan satu persatu menyalip lawan-lawannya. Pola seperti ini menunjukkan kedewasaan dalam berpikir, sesuatu yang jarang dimiliki oleh pembalap rookie. Banyak pengamat bahkan mulai menyandingkan gaya balap Veda dengan Marc Marquez, terutama dalam hal keberanian dan determinasi saat melakukan overtake. Meski tentu masih terlalu dini untuk menyamakan keduanya secara keseluruhan, kemiripan karakter itu memang terlihat jelas. Veda tidak ragu membuka celah sempit, berani mengerem lebih dalam, dan tetap stabil saat motor berada di batas maksimal. Gaya seperti ini seringkali berisiko tinggi, tetapi jika dikendalikan dengan baik, justru menjadi senjata utama untuk meraih kemenangan. Selain faktor teknik dan mental, aspek fisik juga ikut berperan dalam performa Veda. Dengan berat badan sekitar 47 kg, ia memiliki keuntungan dalam hal rasio power to weight yang sangat ideal untuk kelas Moto3. Motor menjadi lebih ringan saat bermanuver, akselerasi lebih responsif, dan konsumsi ban bisa lebih efisien. Hal ini kontras dengan beberapa pembalap lain seperti Hakim Danish yang memiliki bobot lebih berat, sekitar 59 kg, sehingga membutuhkan penyesuaian lebih dalam pengendalian motor. Perbandingan antara Veda dan Hakim Danish juga menjadi topik yang banyak dibahas, terutama oleh penggemar di Asia Tenggara. Danish yang datang dengan ekspektasi tinggi justru belum mampu menunjukkan performa konsisten. Ia masih sering terlihat berhati-hati dan kurang agresif saat berada di tengah persaingan ketat. Sementara itu, Veda tampil jauh lebih percaya diri, bahkan ketika harus memulai balapan dari posisi belakang.
Dalam beberapa momen, Veda sempat terlempar ke posisi luar 10 besar akibat kesalahan kecil atau strategi yang kurang optimal di awal. Namun yang membedakannya adalah kemampuan untuk bangkit. Ia tidak panik, tetap fokus, dan perlahan memperbaiki posisi hingga kembali ke grup depan. Ini menunjukkan mental juara yang mulai terbentuk sejak dini. Kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dukungan dari penggemar juga menjadi faktor penting dalam perjalanan Veda musim ini. Menariknya, apresiasi tidak hanya datang dari Indonesia, tetapi juga dari Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya. Banyak yang melihat Veda sebagai harapan baru kawasan ini untuk kembali bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Setelah Thailand sempat memiliki wakil di kelas MotoGP, kini muncul keyakinan bahwa Indonesia bisa menjadi kekuatan berikutnya melalui sosok Veda. Prestasi yang sudah diraihnya sejauh ini semakin memperkuat narasi tersebut. 2 kali finish di posisi 6 besar dan 1 kali naik podium adalah pencapaian luar biasa bagi seorang rookie. Apalagi jika melihat ketatnya persaingan di MotoGP, di mana selisih waktu antar pembalap seringkali hanya beberapa detik, bahkan milidetik. Konsistensi seperti ini menjadi modal penting untuk terus naik di klasemen. Menariknya, meskipun sudah mencatat hasil positif, ekspresi Veda setelah balapan seringkali terlihat belum puas. Ia jarang menunjukkan euforia berlebihan, justru lebih banyak melakukan evaluasi terhadap performanya. Sikap ini mencerminkan ambisi besar untuk terus berkembang. Ia tidak cepat puas dengan hasil yang ada, melainkan selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik di setiap seri. Dengan kondisi klasemen saat ini, peluang Veda untuk naik ke posisi 5 besar sangat terbuka. Selisih poin dengan Morelli yang berada di posisi kelima hanya 8 angka. Gap yang bisa ditutup dalam satu balapan saja jika ia berhasil finish di podium, sementara rivalnya gagal meraih poin maksimal. Bahkan bukan tidak mungkin, ia bisa menembus 3 besar jika mampu menjaga konsistensi dan memanfaatkan momentum. Namun tantangan ke depan tentu tidak akan mudah. Para pembalap papan atas seperti Piqueras dan Carpe juga tidak akan tinggal diam. Mereka memiliki pengalaman lebih, tim yang kuat, dan strategi matang untuk mempertahankan posisi. Oleh karena itu, Veda harus terus meningkatkan performa, baik dari sisi teknis, fisik, maupun mental. Jika melihat tren yang ada, bukan hal mustahil Veda akan menjadi salah satu kandidat kuat perebut gelar di masa depan. Ia memiliki semua elemen yang dibutuhkan, kecepatan, keberanian, kecerdasan, dan mentalitas kompetitif. Tinggal bagaimana ia menjaga konsistensi dan menghindari kesalahan yang bisa merugikan. Musim masih panjang, dan segala kemungkinan masih terbuka. Namun satu hal yang pasti, kehadiran Veda Ega Pratama telah membawa warna baru dalam persaingan Moto3. Ia bukan sekedar pelengkap grid, melainkan ancaman nyata bagi para pembalap top. Dengan performa yang terus meningkat, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, kita akan melihatnya berdiri di podium tertinggi dan mengibarkan bendera Indonesia di kancah dunia.